Halo Bapak Ibu teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan membahas video lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan riset hashtag pada Instagram. Oke, sebelum kita masuk ke materi dan prakteknya, ada beberapa hal yang harus kita bahas dulu di awal, yaitu pengertian dan fungsi dari hashtag itu sendiri pada Instagram. Oke, yang pertama, kita langsung membahas pengertian dari hashtag. Hashtag merupakan kata-kata yang digunakan untuk mengkategorikan sebuah topik untuk memudahkan pengguna mencari topik tersebut. Oke, contohnya misalkan kita lagi mau mencari sesuatu yang sedang booming saat ini atau sedang viral di sosial media, khususnya di Instagram. Misalkan kita mau mencari informasi tentang hashtag bisnis online. Nah, itu ketika kita cari hashtag bisnis online, itu akan muncul beberapa akun yang bisa kita ikuti, bahkan kita bisa follow informasi yang ada di akun tersebut. Jadi, apapun yang kita cari untuk hashtag tersebut, itu akan muncul informasi yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya kita memanfaatkan hashtag ini ketika Anda posting di Instagram. Selanjutnya, kita akan membahas dari sisi fungsinya. Apa sih fungsi hashtag itu? Oke, ada 3 fungsinya. Yang pertama, untuk mengelompokkan konten dan memudahkan pencarian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua fungsinya adalah untuk kebutuhan branding dan promosi. Dan yang ketiga, untuk kampanye lintas platform. Maksudnya kampanye lintas platform adalah misalkan Anda menggunakan hashtag kesempatan baru. Nah, itu Anda bisa gunakan ketika Anda posting di Facebook, di Instagram, bahkan di WhatsApp Anda menggunakan terus hashtag tersebut nggak masalah. Jadi untuk pengulangan, untuk membuat orang ketika melihat postingan kita punya ciri khas. Ciri khas kita apa? Yang tadi, hashtag kita, kesempatan baru. Atau teman-teman misalkan mau buat hashtagnya sendiri, boleh nggak bikin personal hashtag? Boleh. Nanti akan kita bahas jenis-jenis hashtag apa saja berdasarkan kategorinya. Nah, berikutnya kita akan membahas kenapa riset hashtag itu sangat penting. Oke, ada 2 hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, riset hashtag ini dapat mendatangkan traffic yang tepat sesuai dengan target market yang diinginkan. Jadi, kalau teman-teman semuanya ingin memaksimalkan Instagramnya untuk membangun audiensnya dengan sangat maksimal, pastikan teman-teman memanfaatkan hashtag ini untuk postingan Anda. Nah, yang pertama itu tadi. Yang kedua, menambah follower dengan cara organik yang tertarget. Nah, kan salah satu keinginan kita adalah memiliki followers yang sesuai target market kita. Misalkan target market kita adalah kita ingin orang-orang yang concern sekali dengan kesehatan. Nah, kita bisa mentargetkan orang-orang yang memang sangat peduli dengan kesehatan. Begitupun kalau kita ingin mengkelompokkan followers kita, orang-orang yang memang suka bisnis atau mungkin mencari peluang usaha dari bisnis online. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan kategori yang kita inginkan. Makanya, pengelompokan hashtag ini sangat penting sekali untuk proses Anda memaksimalkan traffic gratisan di Instagram. Nah, berikutnya kita akan membahas kategori hashtag berdasarkan kelompoknya. Kalau ini, saya membuat kelompok ini ada 4. Yang pertama itu adalah personal hashtag. Itu buatan sendiri. Jadi Anda kalau mau bikin hashtag sendiri, misalkan hashtagnya belajar bisnis bareng Fahmi, atau belajar bisnis online bersama Essenzo dan Abdi, boleh. Anda misalkan mau buat yang memang belum pernah ada yang pakai, makanya saya nyebutnya personal hashtag. Jadi hashtag yang dibuat berdasarkan individu tersebut. Yang kedua, yaitu small hashtag. Kurang dari 100.000 post. Nanti akan kita praktikkan bagaimana cara mengetahui hashtag ini berapa sih postnya, berapa banyak sih postnya, nanti akan kita praktekin. Dan yang ketiga, itu medium hashtag yang kurang dari 500.000 post. Lalu yang terakhir, yang paling besar itu adalah macro hashtag, yaitu lebih dari 500.000 post total yang menggunakan hashtag tersebut. Jadi, 4 kategori kelompok ini adalah kelompok hashtag yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu teman-teman semua ketika Anda posting di sosial media, khususnya di Instagram. Oke, supaya Anda bisa langsung praktek dan bisa langsung cepat menghasilkan, sekarang kita akan mulai masuk ke persiapan dan bagaimana prakteknya. Pertama, teman-teman semua siapkan di handphonenya masing-masing, yaitu notes atau catatan, untuk mengelompokkan hashtagnya berdasarkan kategori. Yang kedua, menentukan target market yang diinginkan. Misalkan, kita mau mencari dari akun-akun bisnis atau akun-akun kesehatan dan akun-akun komunitas. Nah, itu dia persiapannya Bapak teman-teman semua. Sebelum kita mulai praktek,
pastikan Anda siapkan kebutuhan yang dibutuhkan. Setelah ini kita akan langsung praktek bagaimana cara meriset hashtagnya. Oke, sekarang kita mulai praktik Instagram marketing untuk meriset hashtag. Oke, pertama saya buka dulu catatan di handphone. Jadi Anda pastikan siapkan catatan di handphone untuk meriset hashtag. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan dua template untuk kita riset. Yang pertama ada template untuk riset hashtag yang reseller. Lalu yang kedua riset hashtag untuk dari sisi kesehatan. Nah, pertama kita dari sisi reseller dulu aja atau peluang bisnis. Oke, ini saya sudah siapkan ya untuk notes-nya. Sekarang kita mulai masuk ke Instagram. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke Instagram. Sekarang kita ke pencarian nih. Oke, lalu kita klik aja yang bagian atas, cari. Oke, nah sudah sampai sini ya. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama, kita gunakan hashtag reseller. Nah, ini kan hashtag reseller ini kan ada banyak sekali ya postingannya. Ada 19,3 M atau 19,3 juta. Di bawah juga ada yang 1,5 juta. Nah, kita kelompokkan berdasarkan jenisnya. Tadi ada 4 kelompok ya. Oke, kita kelompokin dulu. Kita cari dari yang paling banyak. Makro. Dari makro. Yaudah kita cari yang paling atas. Nah, ini makro nih. Ini makro. Coba kita ambil satu contoh ya. Coba ya. Coba kita ambil contoh yang postingannya. Oh, ini aja nih. Oke. Oke, berarti kan banyak yang pakai nih hashtagnya nih. Tuh. Nah, misalkan, Mas, ini kan banyak nih, Mas. Bisa nggak sih saya pakai hashtagnya? Boleh, tapi sesuaikan dengan kategori bisnisnya masing-masing. Nah, kita kan mau bisnis kesehatan nih. Oke, kita cari nih. Ini udah oke. Oke, kita catat ya, reseller. Nah, ini kita kelompokin dulu nih, personal. Lalu ada small, ada medium, dan makro. Oke, yang makro tadi apa? Hashtagnya reseller ya, reseller. Oke. Sekarang kita cari yang kedua. Kita cari lagi apa nih? Ada reseller community. Ya udah, kita cek aja sekali. Oh ya, oke. Reseller community. Kita catat nih. Reseller community. Oke. Masing-masing kita kumpulkan minimal 5. Oke, masing-masing 5. Ini ada reseller welcome, ada reseller murah, dan ada reseller apa ini ya? Reseller dropship. Oke, boleh. 5 itu ya. Reseller welcome, reseller welcome, reseller. Oke. Murah dan reseller yang di atas 500.000 ya. Kalau yang makro itu yang di atas 500.000. Kita cari reseller dropship di bawah, berarti bisa yang kedua nanti kategorinya. Oke, sisanya coba reseller. Kita back reseller kesehatan. Wow, kesehatan masih sedikit nih, peluangnya bisa kita masukin. Herbal, reseller herbal. Wih, lumayan. Ini bisa kita masukkan ke kategori small. Oke. Resellers tadi ya, resellers tuh banyak 500.000. Oke. Kata selanjutnya yang medium. Yang medium itu berapa tadi? Yang kurang dari 500. Oke, kita catat ya. Yang kurang dari 500. Reseller. Mas, kalau saya mix dengan bisnis boleh nggak? Boleh. Misalkan Anda mau bisnis online. Anda masukin nih bisnis online. Nih, misalkan yang sekitar 500.000 ya, kurang dari 500.000. Kita cari nih, bisnis online. Ada nih.
Bisnis online pemula, bisnis online murah. Oke. Bisnis online. Bisnis online murah pemula. Oke. Nah ya, ini kita contohin aja. Nanti teman-teman cari minimal 5 ya, kalau bisa ya. Minimal masing-masingnya 5. Small itu yang berapa? Small yang di bawah 100.000. Oh, ini ada nih, bisnis online tanpa modal, ada juga bisnis online terpercaya, ada bisnis online terbaik, bisnis online halal. Kita masukin beberapa aja. Oke? Bisnis online tadi aja, bisnis online yang murah. Oke. Bisnis online murah. Oh, ini bisnis online murah masukin. Oh, udah di atas ya. Berarti yang ini tadi apa? Nih ada catat nih. Bisnis online tanpa modal. Oke. Bisnis online tanpa modal. Oke. Terus cari lagi bisnis online bunda misalkan. Bisnis online bunda. Nah, yang personal nih sekarang nih. Contohnya apa aja? Yang pertama, kesempatan baru misalkan. Bersama Essenzo. Oke, terus belajar bisnis bareng Fahmi misalkan. Apalagi yang kira-kira Anda yang buat sendiri. Sehat, cerah, dengan Essenzo. Spirulina misalkan. Boleh. Jadi Anda buat sebanyak mungkin hashtag yang bisa Anda gunakan. Oke? Nah, ini udah nih simpan nih. Nanti kalau kita post, tinggal kita copy aja, kita pakai hashtagnya. Nah, sekarang kita mau coba yang kedua, hashtag kesehatan. Kita cari kesehatan. Nanti setelah ini kita akan ada 1 kali posting di feed menggunakan hashtag yang tadi sudah kita buat. Kesehatan sekarang, kesehatan. Kesehatan hashtagnya. Oke, ada 4,1 juta nih kesehatan, boleh kita masukin. Tadi kita kategorikan dulu ya, kesehatan itu kan ada yang personal, ada yang small, ada yang medium, ada yang makro. Oke, ini yang lebih dari 500, ini up to, ini yang di bawah 500.000, ini yang di bawah 100.000. Oke, ini yang kita buat sendiri. Oke, tadi apa? Makro, kesehatan ya, kesehatan dan kesehatan wanita. Oke, kita contoh aja, kesehatan, lalu kesehatan wanita. Oke, sekarang yang medium berapa? Medium yang di bawah 500.000 post. Oke, sekarang kita cari. Yang ini ada nih, kesehatan tubuh, kesehatan kulit. Oke, kesehatan tubuh, kesehatan kulit, kesehatan dan tubuh, lalu kesehatan kulit. Oke, yang small sekarang, yang small yang di bawah 100.000 ada nih, banyak nih kayak nih. Oh, ini kesehatan mental, kesehatan masyarakat. Oke, kesehatan mental, kesehatan masyarakat. Oke, Mas, kalau sebenarnya kita kombinasi, misalkan kita mau ganti dengan herbal, boleh nggak sih, Mas? Herbal. Boleh kok kita tambahin herbal, misalkan herbal kan 9,1 nih. Kita tambahin di sini berarti kan herbal mana nih? Di makro. Boleh. Herbal. Oke, disesuaikan dengan kategorinya masing-masing ya. Nah, sekarang yang personal nih. Personal. Misalkan nikmati praktisnya. Terus yang kedua, sehat dan kuat bersama Essenzo misalkan. Misalkan satu lagi Anda mau coba pakai nama Anda misalkan.
hidup sehat tanpa obat kimia dengan Fahmi misalkan. Jadi buatlah personal hashtag kalian masing-masing. Nah ini contohnya udah nih, kita simpan. Nah sekarang kalau kita misalkan mau posting, nah ini kita keluarin ya. Kita back lagi. Nah misalkan ini kita klik aja. Oke, sekarang kita akan contoh buat postingan Instagram feed-nya. Nah ini ada konten dari reseller, jadi kita akan coba dari konten reseller aja. Ini kita tinggal nomorin aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kontennya ini saya ambil dari bank data Abdi dan Exenzo. Jadi teman-teman semua, silakan dimanfaatkan konten yang sudah kami siapkan di bank data Abdi dan Exenzo untuk Anda posting di Instagram setiap hari. Anda mau menambahkan dengan video boleh nggak? Boleh. Anda mau buat versi slideshow-nya boleh nggak? Boleh. Oke, lanjut. Nah ini udah kita pilih ya. Udah kita pilih, lalu klik selanjutnya. Nah ini kalau saya biasanya langsung saya klik selanjutnya aja. Nah ini lagi proses nih, sekarang lagi proses. Nah, di sini kita tinggal tulis caption. Captionnya apa? Info selengkapnya mengenai peluang usaha reseller Exenzo, silahkan komentar pada postingan ini atau direct message ke saya. Titik. Nah, di sini baru deh kita pakai hashtagnya. Nah, misalkan kita back. Kita mau pakai yang ini nih. Kita copy aja langsung nih. Nih kita copy yang personal. Salin, kita taruh di sini. Tempel. Nah, lanjut kita copy lagi. Ini kita copy, salin, kita paste lagi ke sini, tempel. Terus kita back lagi, tambahin lagi semuanya. Ini misalkan yang, jadi setiap jenis kategorinya, kelompoknya kita gunakan nih. Supaya apa? Supaya optimal yang kita gunakan, salin. Lalu kita back ke sini, taruh lagi di sini hashtagnya, tempel. Nah yang ini kita hapus. Nah kayak gini, udah nih jadi nih, udah kita posting. Nah setelah ini kita tinggal klik bagikan. Nah saya lagi proses. Setelah ini ke posting, kalau sudah terposting, selesai deh. Nah ini postingan kita yang tadi. Jadi postingan kita akan muncul di orang ketika mencari hashtag tersebut, hashtag yang ada di bawah ini. Nah ketika orang mencari hashtag ini, postingan kita bisa muncul di mereka juga. Jadi kita bisa dilihat oleh orang yang bahkan tidak kita follow dan tidak memfollow kita. Jadi itu kurang lebih Bapak Ibu teman-teman semua untuk proses prakteknya. Nah tadi itu prakteknya Bapak Ibu teman-teman semua. Gimana? Terlihat lebih gampang kan ketika udah praktek? Yes, jadi intinya apapun yang kita pelajari selama ini, semua itu bisa dikerjakan selama kita memang mau belajar dan mau praktek. Oke, berikutnya kita akan membahas ketentuan hashtag yang perlu Anda ketahui. Jadi ada 4 ketentuannya. Yang pertama, gunakan hashtag yang tidak terkena ban. Nah, maksud terkena ban gimana Mas? Nanti akan saya jelaskan mengenai shadow banned itu apa. Yang kedua, gunakan minimal 5-10 hashtag setiap posting. Maksimal 30 hashtag setiap Anda posting di Instagram feed. Jadi yang tadi kita gunakan, Anda silakan gunakan hashtag yang berbagai macam bentuknya. Yang penting maksimal 30, kalau boleh saya sarankan di awal 5-10 hashtag yang Anda gunakan setiap posting di feeds Instagram Anda. Yang ketiga, buat minimal 2 macam template yang berbeda. Tadi kan kita bikin 2 template ya. Template satu apa? Reseller Exenzo. Yang kedua template-nya adalah kesehatan. Jadi Anda gunakan 2 template saja. Mas, kalau saya mau nambahin template lain boleh nggak? Silakan, nggak apa-apa. Minimal kalau saya boleh sarankan 2 template. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat Anda post di caption, bio, dan komen. Jadi semua postingan tadi, semua hashtag yang kita sudah praktekkan dan sudah kita cari, dan sudah kita catat, itu bisa Anda posting di caption, bio, maupun di komen postingan Anda.
Oke, berikutnya kita akan membahas sedikit mengenai shadow ban. Jadi, apa sih shadow ban ini? Shadow ban adalah bentuk sanksi yang disembunyikan satu atau beberapa postingan atau tampilan profil akun pada sebuah postingan. Sehingga pengguna lain, terutama yang bukan followers kita, tidak dapat melihat postingan tersebut. Misalkan, saya posting di Instagram feed. Nah, saya temenan sama si Budi. Si Budi nge-follow saya nih. Nah, saya juga nge-follow Budi. Namun, kondisinya, karena saya kena shadow ban, si Budi itu tidak bisa melihat postingan saya. Jadi setiap saya posting di Instagram feed itu ataupun di story itu nggak muncul di dia. Karena saya kena shadow ban. Nah, shadow ban ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah terkena shadow ban karena kita ketika posting, itu ada postingan kita yang mengandung unsur sara dan pornografi. Jadi, pastikan teman-teman semua setiap posting di cross-check lagi postingannya apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan kebijakan privasi yang sudah ditentukan oleh Instagram. Nah, selama ini alhamdulillahnya postingan dari Essenzo dan juga dari reseller Essenzo itu aman. Tidak ada kendala apapun. Yang penting kita postingannya, captionnya itu jangan terlalu bombastis, jadi yang normal-normal aja. Lebih ke mengedukasi, boleh nggak mas captionnya saya isi dengan penjelasan tentang produknya? Boleh, itu nggak masalah. Yang penting kita mengedukasi, bukan untuk sesuatu yang berlebihan. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah ada dua hal yang perlu kita optimalkan untuk penggunaan hashtag. Yang pertama, penggunaan hashtag sangat efektif jika Anda melakukannya dengan tepat dan konsisten. Jadi, ketika Anda praktek di video ini mengenai riset hashtag, Anda pastikan menemukan hashtag yang terbaik dengan cara dites dan Anda lakukan secara kontinu. Oke, yang kedua, lakukan pola TPA. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal adalah lakukan tes dulu, dan lalu kita lakukan yang kedua itu adalah analisa, lalu yang ketiga adalah pengulangan. Kita tes dulu apakah kontennya tepat. Kalau kontennya sudah tepat, berarti kita tinggal melakukan analisa datanya. Apakah datanya sudah sesuai yang kita inginkan? Kalau sudah sesuai, kita lakukan yang ketiga, yaitu pengulangan. Jika sudah ketemu polanya, kita tinggal ulangi hal yang sama untuk postingan berikutnya. Oke, jadi itu bagi teman-teman semua kurang lebih penjelasan di video kali ini dan prakteknya. Pastikan Anda konsisten melakukannya dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Ingat ya, bukan 1-2 minggu, melainkan 3-6 bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Cukup sekian itu dari saya. Jangan lupa belajar dan praktek terus-menerus dan ikuti video kelanjutannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.